Halo sahabat Libels, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih di konten Ngobras, ngobrol bareng alumni SMK 15. Bersama aku, Gina, Duta IKA Libels 2021. Nah, kali ini kita akan wawancara nih salah satu alumni yang berhasil masuk PTN. Siapakah dia orangnya? Ini dia. Halo, saya Robi Rizky Nugroho, biasa dipanggil Robi. Saya Libels 2021. Tidak mudah bagi seorang Robi Rizky Nugroho meraih masa depannya yang lebih baik. SMKN 15 Jakarta menjadi pilihannya untuk jadi bagian penopang masa depannya kelak. Walaupun di awal kisahnya tidak seindah karya seni Shakespeare, berbekal keimanan serta ketakwaan kepada Sang Pencipta, Robi Rizky Nugroho berhasil masuk ke Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Halo Robi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Kamu boleh sharing-sharing ya, ceritain dong pengalaman kamu pertama kali masuk SMK 15 tuh kayak gimana? Jadi waktu pas awal kali masuk itu sebenarnya saya pernah dapat musibah, Kak. Jadi maaf ya, Kak, jadi cerita nih sebenarnya. Jadi pas saya pertama kali masuk SMK Negeri 15 Jakarta itu kebetulan waktu tahun 2018 itu kebetulan ayah saya baru meninggal, Kak. Jadi waktu saya perjalanan pulang ke Jakarta buat ikut MOS gitu, kayak MOS di sekolah di sini. Jadi saya dikabarin, Kak, kalau misalkan ayah saya itu meninggal di kampung. Jadi saya terpaksa sama keluarga besar saya buat muter balik lagi, karena waktu itu saya pulang bareng keluarga besar karena kebetulan mbak sepupu saya itu lagi nikahan gitu di Bekasi, jadi kayak pulang gitu ke Jakarta. Terus pas di jalan itu dikabarinya pas malam-malam, jadi saya muter balik ke kampung lagi, jadi terpaksa kayak saya nggak ikut MOS di SMK Negeri 12. Oh, pada saat itu MOS-nya berapa hari, Robi? 3 hari. Oh, dan 3 hari itu kamu nggak ikut? Sebenarnya itu bukan nggak ikutnya pas hari Seninnya, Kak. Jadi Jumat itu kan suruh datang. Jumatnya itu suruh datang, suruh kayak perkenalan diri awal dulu gitu. Seninnya suruh datang juga, kayak udah mulai masuk sekolah biasa. Kayak cuma perkenalan juga sih. Jadi saya pas Senin itu juga telat masuknya, Kak. Sempat ketemu sama almarhum Pak Sujud sama almarhum Pak Kartubi juga waktu itu. Oh, sempat jadi domelin juga pas kita masuk, kayak langsung datang telat baru masuk ya kan. Anak siswa baru gitu datang langsung kayak wah, siswa baru gitu ya udah telat ya kan. Kamu sebelumnya ada pilih sekolah lain atau memang tujuan kamu memang ke 15? Waktu itu pernah dapat saran sih dari ibu waktu itu, suruh ambil SMA aja katanya. Kan ibu bilangnya juga kayak nanti kuliah aja. Terus aku bilang nggak usah deh Bu, aku mau ambil SMK aja nih di sini, SMK 15 sambil perkantoran gitu. Terus kata ibunya udah, kalau kamu mau ambil itu ambil aja, tapi nanti kalau misalkan kamu ada kesempatan buat kuliah iya. Sebenarnya waktu itu nem SMP saya tuh lumayan sih, Kak, kayak 28 lah, itu untuk SMA negeri masih bisa masuk sih. Iya. Jadi kayak saya waktu di sini juga kan, waktu daftar di sini perkantoran juga pas dilihat di PPDB peringkat pertama, terus itu kayak nggak selesai. Iya, dengan NEM kamu 28 sebenarnya kamu punya banyak potensi untuk masuk ke sekolah lain ya. Jadi kamu sebenarnya punya banyak pilihan, cuma memang tujuan kamu untuk ke 15 ya. Sini, ya. Ada cerita seru nggak kamu selama di 15? Kalau untuk cerita seru banyak banget sih sebenarnya pengalaman di sekolah ini. Kayak misalkan kayak nongkrong bareng gitu di mana, di atas tuh, paling atas. Karena memang pada saat itu kamu belum masuki masa pandemi ya? Iya, belum kegiatan masuk, belajar mengajarnya ya? Sekolah kayak offline biasa gitu. Iya. Waktu masa pandemi kamu kelas berapa, Robi? Waktu pas awal pandemi itu saya kelas 11, kelas 11. Oh, kelas 11 ke 12 ya? Iya, baru pengen naik kelas 12. Jadi habis PKL sekolah 2 minggu. Habis 2 minggu sekolah terus ada pengumuman libur karena USBN sebelumnya, USBN kelas 12 ya. Terus ternyata ada COVID masuk tahun 2020 itu Maret, jadi libur. Kegiatan belajar pada saat itu online ya. Berarti kamu punya pengalaman sekolah offline, datang ke SMK 15 bareng teman-teman itu pas kelas 1 dan kelas 2 ya? Kelas 2 ya. Ada nggak yang pernah momen yang nggak bisa kamu lupain? Kalau momen nggak pernah bisa lupain ini sih, Kak, saya pernah nembak cewek juga, Kak. Kelas saya. Oh iya. Kelas saya, kayak teman saya sendiri itu saya nembak di depan kelas, itu tuh nggak pernah lupa sih, Kak. Dan masih sampai sekarang? Udah enggak, Kak. Udah jadi mantan sekarang. Udah nggak, momen yang nggak bisa dilupain ya? Itu bisa dilupain sih. Robi, pelajaran favorit kamu tuh apa sih kalau boleh tahu? Kalau waktu sekolah itu pelajaran yang paling favorit buat saya itu yang pasti olahraga sih, Kak. Karena kan pas olahraga itu
kayak banyak jam-jam kosongnya gitu, jadi banyak bisa mainnya lah ibaratnya. Berarti banyak free kelasnya kalau olahraga, cuman tetap ada sih kayak saat-saat yang buat materi gitulah, buat ujian-ujian gitu. Terus, cuman kamu memang paling suka olahraga karena iya, di outdoor ya iya, kebetulan betul. ya. Kayak nggak Jadi suntuk daripada lah di kelas. mumet, iya di kelas kamu bisa keluar ya. Iya. Kalau misalnya untuk ekskul sendiri, kamu pilih ekskul apa pas sekolah? Kemarin saya ikut ekskul volley ya, volleyball. Jadi karena saya ikut volley itu sebenarnya bukan karena saya bisa main, justru malah saya pengen belajar main volley biar bisa gitu. Tapi memang dari basicnya kamu memang belum bisa main Belum volley. bisa main volley Oh, sebelumnya. jadi memang sengaja ikut ekskul volley karena biar Pengen kamu bisa bisa main main volley. Oh ya udah. Oke, kita masih punya pertanyaan berikutnya nih. Cuman kita pindah spot dulu ya. Robi, biasanya kan kalau misalnya kita sekolah itu kan tempat belajar kita setiap hari ya. Iya. Di sekolah tuh ada nggak sih tempat atau spot yang paling kamu suka atau yang terfavorit bagi kamu nih? Spot ya, spot terfavorit buat saya itu ada di lantai 4 Kak. Oh, kenapa tuh lantai 4? Lantai 4 paling pojok, karena situ waktu itu kan masih belum ketutup kayak gitu ya. Jadi masih ada kayak gerbang gitu. Buat foto-foto bagus juga kalau foto-foto pas lagi ada kabut gitu kalau pagi. Terus buat nongkrong sama teman-teman juga waktu itu di atas sana. Pada saat itu memang kelas kamu deket dari spot itu atau gimana? Sebenarnya kelas saya waktu kelas 10 kan kayak saya nggak punya kelas gitu, kayak inilah rolling kelasnya. Jadi saya tuh bisa di kelas mana aja, yang kosong lagi dan pelajaran kosong. Dan pada saat itu kamu mungkin ditempatin di lantai 4 ya, Iya, dan kebetulan kamu nemu spot itu dan kamu enak, nyaman gitu. Kalau misalkan untuk guru, ada nggak guru favorit kamu dan kenapa sih kamu menjadikan beliau sebagai guru favorit kamu? Untuk guru di SMK Negeri 15 itu yang saya paling suka itu Pak Daud, guru olahraga. Pak Daud karena dia itu orangnya kayak santai, terus baik, terus nggak pelit juga sama nilai yang pastinya, terus kayak nggak ribet gitulah intinya. Gitu sih Kak, kalau Dan kebetulan kamu juga pelajaran favoritnya olahraga. Guru favoritnya Pak Daud dan kebetulan ngajar jasmani dan rohani ya. Oke Robi, karena ini udah siang banget ya, suasananya juga udah mulai panas banget. Boleh ya kalau kita pindah ke kelas aja ya? Oke deh. Robi, kamu ceritain dong gimana sih caranya masuk perguruan tinggi negeri? Tadi kamu bilang UNS ya? Iya Kak. Jadi waktu awal-awal itu kan sebenarnya pas di kelas 12 semester 1 itu saya udah mulai belajar persiapan buat SBMPTN Kak 2021. Nah, itu saya karena sadar diri Kak, karena saya lihat rapot saya sendiri di kelas 10 sama 11 itu kayak kurang bagus lah ibaratnya lah. Kayak nggak pantas lagi gitu buat ikut SNM. Jadi saya sadar diri, terus saya usaha buat ikut. Kamu kejar gitu? Iya, kejar SBMPTN 2021. Terus saya ikut kayak tes tryout, terus beli buku macam-macam dah buat belajar. Terus sama ikut les juga, les online. Itu aja sih Kak kalau untuk persiapan SBM-nya. Dan kalau untuk pas keterima itu, pas pengumuman juga kayak nggak nyangka juga sih Kak sebenarnya. Kayak langsung kaget gitu, kayak lulus SBMPTN 2021. Kayak perasaan dulu pas ngerjain UTBK itu kayak nggak maksimal banget, kayak nggak pede lah ibaratnya. Gitu ya? Nggak nyangka banget itu. Berarti selama proses belajar itu kamu online ya? Online Kak. Online. Karena pada saat itu memang sudah masa pandemi ya? Iya, udah masa pandemi COVID-19. Terus beli bukunya cuman ada fisiknya gitu? Ada fisik. Cuman pada saat tesnya online? Online. Enggak, tes UTBK-nya itu langsung datang ke universitas yang dituju gitu. Misalkan kita milih universitas UPN VJ gitu. Jadi kita tesnya di UPN juga, tes UTBK-nya, SBMPTN 2021. Dan kebetulan pada saat itu kamu mau di UNS ya? Iya, saya ngambil pilihan pertama di UNS PGSD Kebumen. Oh, ngambil yang pertama berarti ada beberapa pilihan? Ada dua pilihan Kak, dua pilihan universitas. Jadi yang pertama saya itu UNS, yang kedua saya ambil Universitas Jenderal Sudirman. Oh, tapi memang kamu mengutamakan yang UNS, UNS ya? Itu memang ada hanya dua pilihan atau? Emang cuma dua pilihan doang Kak, cuma dua pilihan. Cuma disediakan dua pilihan ya, dan kamu mengisi di UNS dan Universitas Jenderal Sudirman. UNS itu ada di mana sih? Kalau untuk UNS sendiri itu di pusatnya di kampus Kentingan di Solo, Surakarta. Ada di Surakarta, Solo. Kalau saya sendiri kampusnya ada di Kebumen, kampus cabang ke-6. FKIP UNS dulu. Berarti istilahnya kamu berhasil untuk masuki PTN tadi ya kamu bilang ya? Iya, alhamdulillah. Susah nggak sih soalnya? Kalau dibilang susah sih susah, cuman kalau misalkan kita udah
biasa buat latihan gitu, kayak sering latihan soal setiap harinya. Nanti tuh kayak udah otomatis itulah, kayak otomatis udah kebiasa, jadi kayak enjoy aja ngerjainnya pas UTBK ini. Soal-soalnya juga soal-soal seputar materi yang ada di sekolah berarti ya? Kalau kan saya khususnya kan SMK gitu ya, kayak SMK itu kan kayak kalau untuk UTBK itu biasanya diutamain tuh kayak soal-soal SMA kayak geografi, terus sosiologi, ekonomi, sama sejarah. Jadi saya itu belajar sendiri gitu pribadi, karena di sekolah ini kan waktu kelas 10 doang belajar, itu juga belajar ekonomi sama sejarah doang. Dan itu juga cuma sedikit ekonomi Iya, dan sedikit, sejarah. dasar banget ya. Oh, berarti kamu ibarat kata hampir ngulang dari nol lagi ya? Iya, untuk dari belajar awal semua lagi. ya? Dan materinya banyak banget? Banyak banget Kak. Itu saya itu juga saya nggak semuanya gitu. Kayak saya ambil yang kayak peluang yang paling gede aja, yang paling sering keluar. Sekiranya memang ada di soal-soal UTBK, tersebut iya. ya. Pakai strategi saya juga. Berarti kamu dari semester 1 udah mulai belajar sama kelas 12 berarti ya? Iya, Sebenarnya sama. itu waktunya sempit nggak sih menurut kamu untuk belajar? Kalau untuk waktunya itu udah lumayan lama juga sih Kak, karena kan ya. teman-teman saya juga start itu kadang-kadang udah mepet, misalkan 3 bulan sebelum TBK baru belajar gitu. Oh, berarti lumayan lama ya? Lumayan lama saya persiapan. Karena memang kamu kejar untuk nilai-nilai kamu yang kelas 10 dan kelas 11 ya? Iya. Oh, ya. Oke Robi, kamu kasih kesan dan pesan dong buat sahabat-sahabat Libels yang lagi nonton nih. Kira-kira apa dari kamu buat mereka? Jadi kalau untuk saya pribadi kesan-kesannya buat teman-teman Libels yang masih kelas 12, 11 dan 10, kalau bisa dipersiapin aja sih. Kalau misalkan kalian punya mimpi atau tujuan cita-cita dari kalian sendiri, fokus saya satu tempat, satu titik difokusin. Jadi kalian itu nggak kesebar gitu fokusnya. Berkatanya kalau misalkan kalian punya mimpi, kejar aja, nggak apa-apa, pede aja dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang jatuhin buat ngejatuhin mental kalian, intinya dengerin aja, jangan dimasukin ke hati. Terus jadikan omongan itu jadi motivasi buat diri sendiri, buat buktiin ke mereka kalau kita tuh bisa buat maju ke depannya. Itu aja sih Kak dari saya. Oke, thank you Robi ya. Ya. Oke sahabat Libels, terima kasih ya sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa share videonya ke sahabat Libels lainnya agar dapat menginspirasi kita semua khususnya dalam bidang pendidikan. Gina signing out and bye!